Dulu mengejekku sebagai pecundang, sekarang rela minum susu di rumahku demi tato, demi meningkatkan kekuatan mereka secara maksimal. Bahkan menato lengan kiri dengan Gui Tian, lengan kanan dengan Yinglong, dada dengan Bai Hu, punggung dengan Xuan Wu, dan pinggang dengan Zhu Kue Qiongqi. Kaki kiri Kilin menginjak awan keberuntungan, kaki kanan Phoenix menari di Nan Xiao. Bahkan pantatnya pun ditato dengan 3 tau tai yang rakus untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi yang mengerikan ke dalam tubuh. Hanya karena aku adalah satu-satunya guru pola dewa dengan pekerjaan tersembunyi di dunia. Aku tidak hanya bisa menato berbagai makhluk mitos kuno yang kuat, tetapi juga bisa membangkitkan kekuatan kuno yang tersegel di dalam tubuh rekan satu tim. Memungkinkan kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap, tetapi 3 hari yang lalu, karena pertama kali menato Xuan Wu, aku secara tidak sengaja menato kura-kura berbulu hijau, yang menyebabkan seluruh sekolah mengejekku. Sejak saat itu, para seniman tato di akademi tidak lagi diminati. Tanpa diduga, menurut peraturan penilaian bulanan untuk perguruan tinggi, kelas tempur harus dipasangkan dengan kelas pendukung untuk lulus. Dan gadis sekolah Sumusue sangat tidak beruntung ditugaskan kepadaku. Ini berarti bahwa jika dia ingin mendapatkan peningkatan kekuatan, dia harus meminta saya untuk menato kelinci bulan atau kura-kura ming kecil. Kura-kura berbulu ganas di samping hampir tidak bisa menahan tawa. Bantuan terbaik orang lain adalah nekromanci atau kutukan terlarang. Pekerjaan tatonya adalah pekerjaan ceruk macam apa? Namun, Sumusue, gadis sekolah yang tidak percaya pada kejahatan, sama sekali tidak percaya pada kejahatan. Aku tidak percaya bahwa pekerjaan tersembunyi yang bermartabat akan benar-benar sangat lemah. Bukankah normal bagi pemula untuk mengalami kecelakaan untuk pertama kalinya? Saudari, tunggu aku untuk mencoba air dulu. Tato ada di Xiaoye, bukan? Tetapi ketika dia menemukanku, dia langsung tercengang. Hanya karena pertemuan pertama, pihak lain meminta untuk melepas pakaian mereka dan menato tato yang serasi di tubuhnya. Tetapi apakah pantas baginya, seorang gadis, untuk bertemu untuk pertama kalinya? Tepat ketika gadis sekolah itu ingin lari, aku langsung mengelas pintu sampai mati. Karena selain bisa menato berbagai binatang buas kuno, seniman tato juga bisa mereplikasi poin atribut dan keterampilan yang diperoleh oleh target tato. Namun, orang-orang bisa mendapatkan pengalaman di rumah, bahkan tanpa perlu menjelajahi dunia rahasia. Mereka bisa bersantai. Apalagi setelah aku mengaktifkan kemampuan wawasan pola dewaku. Saya menemukan bahwa Sumusue adalah prajurit S level 24, dan solusi pola dewa yang optimal sebenarnya adalah Yinglong kuno. Setelah tato, itu tidak hanya dapat sangat meningkatkan semua atribut gadis sekolah. Itu juga dapat memaksimalkan kendali elemen senjatanya dan memiliki kemungkinan besar untuk memahami bakat senjata tingkat mitos. Anda harus tahu bahwa Yinglong adalah salah satu dari 4 dewa naga dalam mitologi. Kekuatan dan kekuatan serangannya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Selama dia berhasil menato gadis sekolah itu, bukankah kekuatannya sendiri akan meroket? Karena ini pertama kalinya aku melakukan ukiran pola dewa. Semua bahan ukiran yang dibutuhkan diberikan secara gratis. Jadi, aku segera mengeluarkan tangga naga ilahi. 1 set jarum jiwa naga dan sebotol ramuan jiwa naga semuanya dipajang. Tetapi melihat alat peraga tato yang aneh itu, jari-jari Sumusue tanpa sadar mengepal. Saudara Wang Ling, bisakah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda terlebih dahulu? Ketika saya mendengar Wenyan, saya segera menyela dia. Maksudmu kejadian kura-kura berbulu hijau? Itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh ketidaksadaranku sepenuhnya. Namun, aku jamin kau akan puas dengan pola kali ini. Kau bisa pergi ke belakang dan melepas bajumu. Aku akan mentato punggungmu dengan gambar naga sampai ke bahu. Mendengar itu, wajah cantik Sumusue langsung memerah. Dan pada saat yang sama, dia tanpa sadar memeluk dadanya dengan kedua tangan dan mundur selangkah, dengan sedikit rasa malu dan kewaspadaan di matanya. Apakah kamu harus menato seluruh punggung? Rekan Wang Ling, menurutku itu tidak perlu. Tato saja di lenganmu. Sama seperti kura-kura berbulu hijau sebelumnya, aku tidak keberatan, asalkan jangan terlalu jelek. Namun, aku hanya tersenyum tipis dan berkata dengan nada santai. Yang kusiapkan untukmu bukanlah monster kura-kura berbulu hijau yang rumit, melainkan keberadaan yang hampir mitologis. Itu terkait dengan elemen es dan jiwa di tubuhmu. Keduanya memiliki tingkat kecocokan yang hampir sempurna. Begitu berhasil, kekuatanmu tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi juga kemungkinan besar akan mendapatkan tubuh es sejati. Selain itu, aku juga tahu seperti apa rupa Yinglong legendaris. Untuk menggambar bentuk dan esensinya dengan sempurna, aku membutuhkan kanvas yang cukup besar. Mendengar kata mitos, Sumusue sedikit tercengang. Dunia ini telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan satu-satunya legenda mitos telah lama terputus. Tidak ada yang tahu seperti apa makhluk mitos kuno itu, dan semakin mirip tato yang dibuat oleh seniman tato, semakin besar peningkatannya. Mungkinkah dia benar-benar yakin bisa mereplikasinya? Tapi aku masih memasang senyum tipis di wajahku, lalu meletakkan 1 tangan di bahunya. Seluruh punggungmu, dari bahu hingga pinggang, perlu menjadi pembawa pola dewa. Jadi percayalah padaku dan lepaskan bajumu. Saksikan kemunculan keajaiban bersamaku. Mata Sumusue dipenuhi dengan harapan dan keraguan.
Seekor kura-kura berbulu hijau yang tidak berbentuk hanya menambahkan 2 poin atribut. Jika dia benar-benar menggambar Yinglong di seluruh punggungnya, berapa banyak poin atribut yang akan ditambahkan? Sumusue, yang ingin mendapatkan kekuatan, memutuskan untuk mencobanya. Kalau begitu, biarkan dia mencobanya. Tetapi kamu harus memastikan bahwa matamu tidak melihat kemana-mana dan hanya fokus pada tato. Akhirnya senyum puas muncul di sudut bibirku. Hanya keajaiban yang akan segera lahir yang ada di mataku. Aku sudah tidak lagi menginginkan daging. Ping Chong menyiapkan salep di samping. Sumusue tidak mengatakan apa-apa lagi dengan wajah memerah, tetapi dengan cepat berjalan menuju belakang Ping Chong. Suara gesekan pakaian dan kulit terdengar. Setelah beberapa saat, Sumusue memberanikan diri untuk berbicara. Wang Ling, aku sudah siap. Sumusue duduk tegak di bangku pendek dengan punggung menghadap. Gaunnya terlepas setengah dan menumpuk di pinggang, memperlihatkan punggung yang halus, lembut, dan indah. Karena gugup dan malu, tangannya diletakkan dengan gelisah di depan tubuhnya, takut terbuka. Aku perlahan-lahan meletakkan semua bahan di atas meja kerja. Lalu, pertama, aku mengeluarkan sedikit cairan roh jiwa naga dan menuangkannya ke telapak tanganku, lalu menarik bangku setinggi dia dan duduk. Jangan gugup, agak dingin, itu normal. Ini adalah es Yinglong. Saat cairan dingin dioleskan secara merata di punggungnya, sentuhan dingin itu membuat tubuh Sumusue menegang seketika. Pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Sekarang dipikir-pikir, ini adalah pertama kalinya dia disentuh oleh lawan jenis setelah tumbuh dewasa. Aku jelas hanya ingin memeriksa kura-kura berbulu hijau itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi gerakanku sangat lembut dan penuh perhatian. Saat punggung Sumusue selesai dibersihkan, aku mengambil jarum jiwa naga dan air dewa naga untuk melakukan langkah selanjutnya. Mungkin akan ada sedikit rasa sakit saat membuat tato. Tahanlah. Sumusue menggigit bibir bawahnya erat-erat dan mengangguk pelan. Kemudian dia menutup matanya dengan malu dan menggenggam tangannya lebih erat. Aku berkonsentrasi dan memusatkan pikiran di belakangnya. Pola lengkap Yinglong muncul dengan jelas di benakku. Aku tahu dengan jelas arah dan titik pendaratan setiap goresan. Aku mengambil jarum jiwa naga, mencelupkannya ke dalam sedikit air dewa naga, dan menjatuhkan jarum pertama dengan sangat tegas. Rasa sakit yang sedikit membuat Sumusue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pelan. Tetapi pada saat yang sama, energi murni mengalir ke tubuhnya melalui ujung jarum. Merasakan kekuatan es yang kuat dan murni, ekspresi gembira muncul di wajahnya yang cantik. Sumusue terus mengendalikan jarum jiwa naga dan bergerak di punggungnya. Sedikit demi sedikit mengukir esensi Yinglong. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tubuh Sumusue yang tegang secara tidak sadar rileks. Saat pola Yinglong di punggungnya secara bertahap terbentuk, energi es di tubuhnya, seperti naga tidur yang terbangun, mulai mengalir secara spontan di meridiannya. Dan resonansi dengan gambar semakin kuat. Tato ini berlangsung selama 10 jam penuh. Dengan jatuhnya jarum terakhir secara akurat. Baru kemudian aku menghela napas panjang, bangkit dan mundur 2 langkah untuk mengagumi ritme yang sempurna, dan menyadari gerakan yang dalam. Sumusue juga sangat menantikan Dewa Pola setelah selesai. Aku mengangguk dan langsung mengambil cermin yang cukup besar, menyesuaikan sudut dan meletakkannya di belakang Sumusue. Sebuah pola yang menggemparkan hati tercermin di cermin. Itu benar-benar makhluk cetak yang hidup. Aku melihatnya berjongkok di seluruh punggung Sumusue. Tangan naga terangkat di atas bahu kiri, matanya cerah dan penuh semangat, mengandung keagungan yang tak terbatas. Tubuh naga itu melengkung ke bawah, menutupi seluruh latar belakang. Hingga pinggang, ekor naga dengan anggun berkibar. Setiap pola naga di tubuh naga terlihat jelas. Cakar naga dengan kuat menginjak awan dan embun beku. Sepasang sayap naga raksasa terbuka di tulang belikat, menutupi langit dan matahari, sangat mendominasi. Seluruh pola terlihat halus dalam garis dan megah dalam momentum. Dan samar-samar memancarkan aura kuno, agung, dan mendominasi. Ini telah melampaui lingkup tato sederhana, dan beralih untuk menampilkan saraf dewa yang memiliki jiwa naga kuno. Tepat ketika Sumusue linglung melihat tato Yinglong, energi es yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari punggungnya. Udara dingin yang mengerikan langsung menyapu seluruh studio, bahkan uap air di udara pun membeku menjadi kristal es. Saat energi es murni terus-menerus membersihkan tubuh. Pola dewa di punggung Sumusue dengan cepat diaktifkan sepenuhnya. Kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat sebagai akibatnya. Pada saat yang sama, informasi muncul di depan mataku. Terdeteksi bahwa Anda telah menyelesaikan pola dewa Yinglong. Selamat, Anda telah secara bersamaan memperoleh poin atribut Sumusue. Kekuatan 90, kelincahan 48, mental 40, konstitusi 72. Anda akan secara bersamaan memperoleh poin atribut Sumusue yang meningkat. Kekuatan 27, kelincahan 14, mental 12, konstitusi 22. Anda telah secara bersamaan memperoleh keterampilan Tato Yinglong, I Speak Thousands of Miles. Akumulasi perolehan poin Dewa Pola 5000. Aku melihat keterampilan I Speak Thousands of Miles tingkat 5 dan tenggelam dalam pikiran. Kontrol jangkauan atribut mental 10 kali lipat. Dapat membekukan semua makhluk di sekitarnya,
dan waktu pendinginan hanya 15 detik. Hanya menyelesaikan tato pertama. Total poin atributku langsung melonjak hampir 10 kali lipat. Apakah ini pekerjaan tambahan yang serius? Di sisi lain, pupil mata Sumusue juga tiba-tiba menyusut. Setiap item poin atribut meningkat 30%, dan ada juga keterampilan tingkat mitos. Apakah ini makhluk mitos Yinglong yang dapat membekukan ribuan mil dari puncak es? Sumusue tiba-tiba berbalik dan dengan bersemangat meraih lenganku. Bahkan lupa bahwa dia masih telanjang. Wang Ling, aku merasa aku sangat kuat sekarang. Tatapan matanya padaku telah benar-benar berubah. Selain kegembiraan, ada lebih banyak kejutan dan rasa terima kasih, dan sangat beruntung bahwa Akademi menugaskan pendukung ini untuk memimpin tim. Sumusue itu, bisakah kamu memakai pakaianmu dulu? Aku batuk canggung 2 kali dan kemudian memalingkan muka. Sumusue tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Detik berikutnya, dia menjerit malu-malu, dan kemudian buru-buru berlari menuju tempat pakaian ditumpuk. Segera, Sumusue berpakaian rapi dan berjalan keluar dari belakang layar. Kedua orang itu saling menatap, dan suasananya agak canggung. Sumusue mengendalikan ujung jarinya untuk menunjukkan udara dingin biru es. Wang Ling, terima kasih banyak hari ini. Atribut 4 dimensiku telah meningkat 30%, dan yang lebih penting, ada keterampilan tingkat mitos. Jangkauan beku yang sangat besar seluas 500 meter benar-benar menutupi kekurangan kontrol prajurit. Wang Ling, tahukah kamu apa artinya ini? Berarti bahwa dalam penilaian bulanan besok, kami sangat percaya diri untuk memenangkan tempat pertama. Ternyata kekuatan Sumusue sebelumnya hanya bisa masuk 10 besar. Namun, dengan peningkatan kekuatan dari segel es dan Yinglong, semua hasilnya akan berbeda. Besok saat penilaian, ikuti aku dari belakang. Serahkan saja semua tentang membunuh monster kepadaku. Setelah Sumusue selesai berbicara, dia dengan bersemangat menepuk dadanya, dengan ekspresi bertekad. Aku tersenyum tipis tanpa berkata apapun. Dengan kemampuan replikasi sempurna dari seorang ahli pola dewa, poin atributku benar-benar identik dengannya. Selain itu, bonus jangkauan skill casting lebih besar. Namun, karena orang lain bersedia bergerak di depan, cukup nyaman untuk berbaring di belakang. Melihat aku tidak berbicara, Sumusue mengubah topik dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kamu melakukannya? Apakah Yinglong itu benar-benar makhluk mitos? Aku dengan santai menjelaskan keraguan orang itu. Sebagai seorang ahli pola dewa, aku memiliki kemampuan unik untuk melihat desain tato yang paling cocok untukmu. Kamu harus membiasakan diri dengan skill baru terlebih dahulu, dan tunggu aku terbang besar di penilaian bulanan besok. Sumusue dengan bersemangat mengayunkan tinju kecilnya. Ngomong-ngomong, Wang Ling, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Peningkatan tato terlalu besar, aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Karena bahan untuk tato pertama diberikan oleh ruang. Selain itu, tidak ada cara untuk menentukan bahan tato apa yang dibutuhkan di masa mendatang. Jadi aku hanya bisa membiarkan Sumusue berutang padaku terlebih dahulu, dan datang kepadanya ketika aku memiliki kebutuhan. Sumusue tidak terlalu khawatir dan setuju dengan sangat gembira. Setelah itu, dia ingin mencari tempat untuk mencoba skillnya, dan akhirnya melihat apakah dia bisa mencapai level 25. Dengan cara ini, akan lebih yakin untuk meraih tempat pertama. Keduanya yang telah merasakan manisnya perpisahan dengan wajah gembira. Pukul 9.30 pagi keesokan harinya. Hal pertama yang aku lakukan ketika bangun adalah memeriksa panel sistem, dan menemukan bahwa levelku telah melonjak hingga belasan. Ternyata Sumusue bekerja sangat keras membunuh monster tadi malam. Setiap kali aku membunuh, aku bisa berbagi 50% poin pengalaman. Apa yang lebih baik daripada tidur nyenyak di rumah, tetapi levelnya meningkat dengan cepat. Hanya saja, mengandalkan Sumusue sendirian untuk mendapatkan pengalaman tampaknya agak lambat. Lagi pula, membunuh monster biasa hanya meningkatkan sedikit. Untuk membuat satu Divine GLPH tingkat dewa, dibutuhkan 10.000 poin. Sepertinya aku perlu mencari lebih banyak pekerja. Memikirkan hal ini, hatiku membara. Setelah mandi dan berpakaian, aku berjalan ke lapangan sekolah. Aku tidak terburu-buru mencari Sumusue, melainkan perlahan menyusuri kerumunan sambil mengaktifkan indera dewa. Jangkauan casting skill pendeteksi ini hanya 20 meter, tetapi dengan cepat target terukir muncul satu persatu. Hanya saja potensi kebanyakan orang. Hanya dapat dicocokkan dengan dada, monster ganas yang menyerupai banteng dengan seluruh tubuh berwarna putih dan 4 tanduk, burung carp dengan sayap hitam seperti burung pipit dan 4 kaki mandi api. Monster ganas BFNG dengan bentuk aneh, sangat kuat dan pandai melepaskan benda berat, tetapi dengan hasil pemindaian satu persatu, terlintas di benak. Aku sampai mengerutkan kening karenanya. Sepertinya sangat sulit menemukan pasangan yang cocok untuk monster ganas setingkat dewa. Sekarang aku hanya memiliki 5072 poin suhu tubuh. Mengukir tingkat 1 membutuhkan 2000 poin, mengukir tingkat dada membutuhkan 5000 poin, sedangkan untuk mengukir tingkat dewa membutuhkan 10.000 poin. Jika aku mengukir mereka yang memiliki kesesuaian rendah, kemungkinan besar aku akan membuang poin potensi dengan sia-sia. Bagaimanapun, tujuan utamanya tentu saja adalah tingkat dewa. Selain itu, kecocokannya harus mencapai di atas 90%. Waktu berlalu setiap menit dan detik,
Dan hanya tersisa 2,5 menit sebelum penilaian dimulai secara resmi. Radio telah mulai mengingatkan para siswa untuk mencapai area yang ditentukan. Memperkirakan waktunya sudah hampir tiba. Baru kemudian aku berjalan menuju lokasi Sumusue. Sumusue hari ini tidak mengenakan gaun putih itu, tetapi mengenakan seragam tempur yang gagah berani. Di tangannya juga memegang tombak perak yang sangat kuat, aura es yang mengerikan membuat beberapa siswa di sekitarnya tidak berani mendekat. Seolah merasakan tatapanku, Sumusue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melambai padaku dengan gembira. "Wang Ling, ayah angkat, akhirnya kau datang. Aku pikir kau ketiduran." Mendengar ini, sudut mulutku berkedut tanpa sadar. Memanggilku ayah angkat pendukung? Apakah ini tiba-tiba mendapat wanita? Sumusue menjulurkan lidahnya dengan lucu. "Semua penilaian nanti serahkan padaku. Kamu santai saja berjalan-jalan di belakangku." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan peralatan misterius untukku. Pedang surgawi tingkat epik. Atribut spiritual meningkat 20%, dapat menahan serangan spiritual yang tidak lebih tinggi dari level sendiri. Waktu pendinginan 10 menit. Aku langsung sedikit terkejut, barang ini kalau dilelang bisa lebih dari 10 juta. Gadis ini dengan santainya memberikannya padaku. Dengan tambahan 20% atribut spiritual ini, jangkauan pembekuanku sekarang mencapai 860. Di sisi lain, sahabat berambut merah muda Sumusue juga mendekat. Dia meniru Sumusue, bertanya dengan manja, "Ayah angkat Wang Ling, aku juga mau yang dari India itu, bolehkah aku mencium baunya?" Ternyata setelah Sumusue membicarakan tentang tato, sahabat berambut merah muda langsung terkejut. Perlu diketahui bahwa keterampilan tingkat dewa memberikan peningkatan yang sangat besar bagi seorang yang beralih profesi. Mendengar ini, aku meliriknya dengan acuh tak acuh. Aku melihat Lin Weiwei adalah pendeta cahaya suci level 24. Tapi solusi terbaik dari pola divinenya hanyalah pola 100 ilusi tingkat ganas, yang setelah diukir dapat menyerap kekuatan yang lumayan. Keterampilan ilusi yang tidak buruk, tetapi tingkat kecocokannya hanya 72%. Ini sangat berbeda dengan tingkat kecocokan 90% tingkat dewaku. Tingkat kecocokannya jauh lebih buruk, jadi saya menolaknya dengan alasan bahwa ukiran ilahi membutuhkan standar yang presisi. Tak lama kemudian, di alun-alun akademi, suara kepala sekolah terdengar, "Perhatian semuanya. Penilaian kali ini akan dilakukan dalam bentuk uji coba alam rahasia. Silakan semua siswa sesuai dengan daftar distribusi yang diumumkan sebelumnya, memasuki gerbang uji coba, memilih alam rahasia dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Akademi akan menilai skor setiap orang berdasarkan jumlah monster yang dibunuh oleh tim, kerja sama tim, DLL. Penilaian komprehensif, silakan semua siswa bertindak sesuai kemampuan, dengan hati-hati memilih tingkat kesulitan alam rahasia." Setelah pengumuman dari kepala sekolah, para siswa yang ribut terbagi menjadi tingkat kesulitan biasa dan sulit. Namun, meskipun levelnya rendah, saya ingin mendapatkan 2 opsi teratas untuk tempat pertama. Jelas tidak mungkin, tanpa berpikir panjang aku langsung menekan yang terakhir. Detik berikutnya, seiring dengan sensasi pusing ringan menyerang, sosok keduanya langsung menghilang dari tempat asalnya, dan akhirnya tiba di gua lava dengan tingkat kesulitan domain rendah level 25. Di sisi lain, di pusat pemantauan penilaian, seorang asisten guru muda mencatat data satu persatu. Lapor ke Kepala Wang, tim yang memilih tingkat kesulitan domain rendah dalam penilaian ini. Ada 6 tim, yang terkuat adalah Xia Yubing dan Li Yu, Zhang Zhen dan Qin Feng, tetapi ada satu tim. Wang Ming tiba-tiba tertarik setelah mengatakan ini. Meskipun Sumusue juga sangat kuat, tetapi kura-kura berbulu hijau Wang Ling hampir tidak memiliki efek peningkatan. Jadi bagaimana mereka berani memilih tingkat kesulitan domain rendah? Meskipun rahasia domain rendah ini buatan manusia dan dapat dikontrol, meremehkan kekuatan sendiri. Tantangan akan mengurangi poin yang banyak. Saat ini, seorang pria tinggi masuk dengan paksaan. Para guru di ruang pemantauan melihat ini dan mengarahkan pandangan mereka. "Halo Dewa Perangsu." Ternyata pria itu adalah salah satu petinggi dari serikat pekerja nomor 1 di negara naga. Dikenal sebagai Dewa Perang, ahli tingkat atas Su Changqing. Su Changqing segera mencari sosok Sumusue di layar monitor, ketika dia melihat putrinya sendiri. Setelah memilih tingkat kesulitan domain rendah, dia segera tertawa terbahak-bahak dan memuji dia. Wang Ming berhenti dan mengingatkannya. "Lao Su, pekerjaan tambahan yang ditugaskan kepada putrimu adalah Wang Ling." Su Changqing diam-diam. Setelah mendengarkan pengantar pekerjaan tambahan, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Namun, alisnya dengan cepat rileks lagi. Anak ini, Musue, melakukan sesuatu. Selalu terukur. Karena dia berani membuat pilihan ini, dia pasti memiliki keyakinan penuh. Kemudian mata Su Changqing kembali tertuju pada monitor. Selain itu, anak ini, karena dinilai sebagai pekerjaan tersembunyi, kekuatannya seharusnya tidak sesederhana itu. Adegan berubah ke lensa. Di dalam gua lava, aturan untuk setiap tim mendapatkan poin juga sangat sederhana. Setiap pembunuhan terhadap monster di alam rahasia akan mendapatkan poin. Setelah 30 menit, tim akan diurutkan berdasarkan poin akhir.
Karena kekuatannya tiba-tiba meningkat 30%, Sumusue mengayunkan tombaknya. Setiap pukulan sangat ganas. Hanya dalam 2,5 detik, selusin. Anjing iblis lava tingkat 25 berubah menjadi es di seluruh lantai. Di sisi lain, panel saya terus-menerus mengirimkan 2 petunjuk sistem. Yang pertama adalah tim membunuh anjing iblis lava tingkat 25. Mendapatkan 200 poin pengalaman, dan individu mendapatkan 1 poin pola dewa. Petunjuk lain. Target ukiran sehari-hari dari Sumusue, membunuh 25 anjing iblis wajah tingkat. Target ukiran sehari-hari bagi seorang ahli, Sumusue, membunuh 25 anjing iblis wajah tingkat. Ukiran sehari-hari bagi seorang ahli. Sumusue membunuh 25 anjing iblis wajah. Ukiran sehari-hari bagi seorang ahli adalah membunuh 25 anjing iblis wajah oleh Sumusue. Ukiran sehari-hari bagi seorang ahli adalah hal biasa. Sumusue membunuh 25 anjing iblis wajah. Ukiran sehari-hari bagi seorang ahli adalah hal biasa. Sumusue membunuh 25 anjing iblis wajah tingkat. Mendapatkan 100 poin pengalaman bersama, dan mendapatkan 1 poin secara pribadi. Wah, tidak perlu bersusah payah. Bisa mendapatkan pengalaman 1,5 kali lipat, perasaan ini sangat menyenangkan. Saat ini, Sumusue meletakkan pistolnya dan berdiri, dan berteriak dengan gembira, "Ayah pembantu, peta rahasia tambang wajah ini. Aku sudah lama ketakutan. Aku tahu beberapa tempat dengan monster yang banyak dan padat. Ayo langsung ke sana untuk membersihkan tempat." Saat dia mengatakan itu, dia menarikku dan berlari ke kejauhan. Dengan cepat, mereka berdua membunuh jalan mereka ke gua bawah tanah yang luas. Di sana berkumpul setidaknya 100 anjing iblis wajah. Di sampingnya juga diproses monster elit yang lebih besar dan lebih hitam. Namun, Sumusue tidak memiliki ketegangan sedikit pun, tetapi malah lebih bersemangat. Dia bergegas maju dengan langkah pedang. Detik berikutnya, keterampilan pembekuan 10.000 mil meledak. Dalam radius 700 meter, magma panas di tanah langsung berubah menjadi patung es bersama dengan monster liar. Kemudian, suara retakan yang padat datang dari dalam lapisan es. Ratusan patung es monster wajah hampir meledak secara bersamaan, berubah menjadi bubuk kristal es yang memenuhi langit dan tersebar di tanah. Perasaan membersihkan tempat secara menyeluruh hanya dengan satu serangan terlalu akrab. Pada saat yang sama, aku langsung melonjak dari level 10 ke level 14. Mereka berdua tidak tinggal terlalu lama. Terus masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah, tetapi tidak lama kemudian, sungai. Sungai magma selebar 20 meter menghalangi jalan. Sumusue berhenti. Magma di depan dan menoleh untuk melihat ayah pembantu level 14. Menurutnya, aku ingin menginjak setiap batu pijakan dengan mantap dan akhirnya mencapai seberang sungai magma. Itu sama sekali tidak mungkin, dan membuang-buang waktu untuk berputar dan terus membunuh monster. Harus diketahui bahwa 5 pasang profesional lainnya juga dengan panik membunuh monster. Jadi dia meletakkan tombaknya dan berkata dengan malu-malu, "Bagaimana kalau aku menggendongmu? Atau membawamu di punggungku dan melompat ke sana?" Tapi dia tidak tahu bahwa komunikasi yang agak aneh ini tertangkap oleh pusat pemantauan penilaian. Dewa Perang Su Changqing terdiam. Tiba-tiba tercengang. Meskipun anak laki-laki Wang Ling ini memang tinggi dan tampan. Tapi tidak perlu sampai seperti itu, kan? Mungkinkah kemampuan angin es 10.000 mil yang baru saja digunakan putrinya gagal karena orang ini? Kepala sekolah yang mengajar, Wang Ling, sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Tapi tidak perlu sampai seperti itu, kan? Mungkinkah kemampuan angin es 10.000 mil yang baru saja digunakan putrinya gagal karena orang ini? Kepala sekolah yang mengajar, Wang Ling, sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika Wang Ling benar-benar bisa memberikan skill kepada orang lain, apalagi dengan kekuatan segudang dewa yang begitu tinggi, maka profesi Master Pola Dewa ini agak terlalu berlebihan. Sambil berkata demikian, Wang Ling tiba-tiba menambahkan, "Maksudku, bahkan untuk pekerjaan tersembunyi. Itu sudah terlalu berlebihan." Mendengar ini, Dewa Perang Su Changqing langsung terdiam. Entah putrinya beruntung, tapi bagaimanapun juga, kompetisi ini pasti sangat menarik. Di sisi lain dari ruang bawah tanah, aku melihat ekspresi serius Sumusue dan buru-buru melambaikan tangan. Tidak perlu, tidak perlu. Saat aku mengatakan itu, aku langsung melompat di tempat dan mendarat dengan mantap di atas sungai. Di atas sebuah batu. Kemudian, dengan beberapa gerakan cepat, aku dengan cekatan mencapai seberang sungai. Operasi ini hampir membuat rahang Sumusue ternganga. Bukankah orang ini adalah pekerjaan pendukung? Kapan kondisi fisiknya menjadi sebaik ini? Begitulah cara mereka berdua tiba di gua lava yang lebih luas. Tidak hanya ada anjing neraka lava seperti sebelumnya, tetapi juga ukuran tubuh. Diperkirakan jumlahnya lebih dari 100 ekor. Namun, mata indah Sumusue masih berkilauan dengan kegembiraan. Aku melihatnya tiba-tiba melangkah maju dan melepaskan sepenuhnya es. Domain prajurit. Detik sebelumnya masih merupakan gua lava yang sangat panas. Detik berikutnya diseret ke dunia sungai es yang dingin. Dan monster-monster itu juga sama.
Dibekukan menjadi patung es oleh gerakan pamungkas, disertai dengan ratusan patung es yang meledak dengan suara gemuruh. Di telinga mereka berdua terus-menerus terdengar suara petunjuk pengalaman yang padat. Segera, levelku naik 3 level lagi hingga mencapai level 17. Harus dikatakan bahwa seorang profesional mencapai level 20 akan membuka skill baru. Aku ingin tahu skill apa yang akan segera didapatkan oleh Master Pola Dewa. Sambil berpikir, aku melirik papan peringkat dan menemukan bahwa tantangan tambang lava. Waktu yang tersisa adalah 14 menit. Tempat pertama di papan peringkat adalah 241 poin dari aku dan Sumusue. Tempat kedua adalah 102 poin dari Zhang Zhen dan Qin Feng. Tempat ketiga adalah 70 poin dari Xia Yubing dan Li Yu. Aku tidak menyangka efisiensi bertani monster Sumusue langsung menghancurkan tempat kedua. Saat itu, suara ledakan sihir yang dahsyat datang dari depan. Aliansi Sumusue menarikku menuju target. Menemukan dua sosok yang dikelilingi oleh monster. Salah satunya adalah seorang penyihir api dengan 2 kuncir kuda dan jubah merah menyala. Melihat ini, aku langsung menggunakan mantra ilahi, wawasan. Detik berikutnya, serangkaian informasi muncul. Xia Yubing, level 27, profesi, penyihir api. Sedang menghasilkan solusi mantra ilahi yang optimal berdasarkan target. Xia Yubing paling cocok dengan tingkat dewa. Binatang buas, Phoenix. Phoenix adalah raja dari semua burung, mengenakan bulu-bulu ilahi berwarna-warni. Mengendalikan api pamungkas di dunia. Setelah diukir, target dapat meningkatkan semua atribut secara signifikan. Kontrol elemen api mencapai batasnya. Sangat meningkatkan kekuatan skill. Sangat mungkin untuk memahami mitos dan bakat api. Kecocokan skill api dengan target. Setinggi 94%. Ukiran akan menghabiskan 10.000 poin mantra ilahi. Dengan cepat, semua detail tentang mantra ilahi Phoenix terpatri di benakku. Itu adalah pola burung ilahi yang agung dan megah, lahir dari api. Benar-benar hidup, akan segera terbang, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk menyerah. Informasi materi tingkat dewa yang sesuai. Juga muncul, bulu Phoenix, sisik langka, dan daun roh api pemisah, 3 materi tingkat dewa. Adapun lokasi ukiran, sistem juga memberikan solusi terbaik, yaitu di area dada ke tulang selangka. Dapat membawa kekuatan besar mantra ilahi Phoenix dan energi api di dalam tubuh Xia Yubing. Mencapai resonansi yang sempurna. Melihat ini, kilatan panas melintas di mataku. Sekarang, kekuatan pembekuan 10.000 mil sudah dianggap besar, tetapi posisinya selalu cenderung ke arah kontrol. Jika aku bisa mendapatkan skill api pembakar segala sesuatu, kekuatanku pasti akan meledak lagi. Tetapi ingin membiarkan Xia Yubing menerima mantra ilahiku, membuatnya dengan rela menerima ukiranku. Memikirkan hal ini, sudut mulutku tidak bisa menahan diri untuk melengkung membentuk senyum percaya diri. Segera setelah itu, aku melihat wanita yang tampak agak malu dikelilingi oleh monster. Dan memiringkan kepalanya dan dengan samar menginstruksikan Sumusue di sampingnya untuk bergegas maju dan merebutnya. Monster mereka. Saat ini, setelah Sumusue mendengar instruksiku, sosoknya yang gesit tiba-tiba melesat keluar, tombak perak di tangannya. Membelah udara panas, dengan sangat akurat mengubah semua monster. Semua membeku menjadi patung es, dan gua yang awalnya bising itu langsung. Aku seorang berserker, kan? Dan sebelumnya, kekuatanku seharusnya setara dengannya. Hampir sama. Bagaimana mungkin dia masih bisa menggunakan keterampilan area yang begitu menakutkan? Setelah semua monster liar dibersihkan, aku perlahan-lahan datang ke Xia Yubing dan berkata, meskipun potensimu sangat bagus, tetapi kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Xia Yubing menggigit bibirnya, sedikit tidak yakin, tetapi ketika dia mendongak. Setelah melihat ekor naga di bahu Sumusue, dia mengerti bahwa kekuatan itu berasal dari pria di depannya. Aku mengeluarkan kartu nama dari sakuku. Berikan kepada Xia Yubing. Ini adalah alamat studio tato di sekolah. Ingin kekuatan? Meninggalkan tempat itu, rekan-rekan di samping bertanya dengan iri. Maksud Wang Ling adalah juga ingin memberimu tato, sangat iri dengan peningkatan kekuatannya. Mendengar ini, Xia Yubing agak ragu-ragu dan mengangguk. Profesi mana yang tidak mendambakan kekuatan yang lebih besar? Dan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Sumusue sudah cukup untuk membuat siapapun tergoda, tetapi di tubuhnya. Pola ekor naga hanyalah puncak gunung es, sehingga bisa dibayangkan. Area yang diliput pasti tidak kecil, dan tato bagi sebagian besar wanita masih merupakan hal yang sangat menjijikan, terutama yang seperti ini. Xia Yubing jatuh ke dalam kebingungan. Di sisi lain, mengikuti Sumusue terus memasuki ruang bawah tanah untuk membunuh monster, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan level 26. Dan levelku juga dengan cepat menembus level 20. Keterampilan baru yang dibuka kali ini ternyata adalah perampasan pola dewa. Selama target tato mengkhianati dirinya sendiri dan melakukan hal-hal buruk, maka dia bisa merampas kekuatan target kapan saja,
dan pihak lain dalam proses perampasan. Tak tertahankan, tidak diragukan lagi ada berkat dari teknik dewa ini. Status ahli pola dewa akan menjadi lebih transenden, tepat saat aku merenungkannya. Sebuah nada pemberitahuan, Sumusue menyimpan tombaknya dan menghela napas ringan. Ujian kali ini sangat menyenangkan baginya, dia belum pernah menikmati kekuatan yang begitu besar, sekarang tatapannya padaku penuh dengan kekaguman. Layar ujian memperbarui hasil penilaian ini, tetapi ketika semua orang melihat skor tempat pertama, seluruh lapangan bermain pertama kali terdiam sesaat. Kemudian meledak seperti panci penggorengan, meletus dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Apakah aku tidak salah lihat? Skor tempat pertama sangat tinggi, 456 poin, rekor tingkat neraka, hanya 360 poin. Wang Ling dan Sumusue langsung melampaui hampir 100 poin. Kapan mereka menjadi begitu ganas? Mungkinkah semua ini karena peningkatan dari ahli tato? Bukankah tatonya jelek dan tidak berguna? Tetapi salah satu, kakak yang sadar, berkata, kalian benar-benar hebat, apakah ada pekerjaan tersembunyi yang lemah? Lihat mataku, di sisi lain, sahabat berambut merah muda, Lin Weiwei, juga tercengang. Dia berulang kali memeriksa beberapa kali sebelum percaya bahwa dia tidak salah lihat, 456 poin benar-benar mengerikan. Setelah melihat peningkatan kekuatan yang menantang surga ini, Lin Weiwei segera menghalangi jalan kedua orang yang akan pergi. Ayah Wang Ling, tato MU terlalu kuat, mohon, bisakah kamu? Pola apapun dapat kuterima, tetapi aku hanya melirik Lin Weiwei dengan tenang. Detik berikutnya menggelengkan kepala dengan sangat acuh tak acuh. Kamu masih belum memenuhi syarat. Mendengar ini, Lin Weiwei masih tidak menyerah dan bertanya, Ayah Wang Ling, di mana aku tidak memenuhi syarat? Aku bisa membayar. Setelah mengatakan itu, dia segera menatap Sumusue di sampingnya seolah meminta bantuan. Berharap sahabat baiknya ini dapat membantunya mengatakan beberapa kata yang baik, tetapi Sumusue hanya mengangkat bahu tanpa daya. Berubah menunjukkan ekspresi tidak bisa membantu. Di bawah bimbingan guru, aku dan Sumusue. Keduanya datang ke sebuah kantor, ketiga orang tua ini sudah menunggu lagi. Masing-masing adalah direktur pengajaran Wang Ming, kepala sekolah Long Santing, dan Dewa Perang Su Changqing, namun wajah direktur dan kepala sekolah. Keduanya memasang senyum cerah, tetapi wajah Su Changqing di sampingnya agak pucat. Jelas karena putrinya menjadi penjilat di ruang bawah tanah, setelah menyapa. Ekspresi Sumusue sedikit canggung. Ayahnya tiba-tiba muncul di sini, bukankah itu berarti rahasia di balik tindakannya? Semua dilihat olehnya. Setelah aku menyerang Su Changqing sejauh 1 li, aku diam-diam mengaktifkannya. Pindai target dengan kekuatan ilahi. Ternyata kekuatannya mencapai level 568 yang menakutkan. Profesinya juga seorang prajurit salju liar legendaris. Solusi kekuatan ilahi yang paling optimal adalah Keye Xingtian. Dan Xingtian, seperti Nua, adalah dewa perang kuno. Menurut legenda, setelah Xingtian kehilangan tangannya, dia menggunakan payudaranya sebagai mata. Menggunakan pusar sebagai mulut untuk memegang tombak dan perisai, dengan seni bela diri, semangat juang yang tak pernah padam dan kesesuaian dengan target ukiran. Mencapai 98%. Sayangnya, kemampuan mengukir seorang ahli kekuatan ilahi terbatas. Hanya dapat mentato target yang tidak melebihi levelnya sendiri 50 level. Jadi untuk saat ini, masih belum bisa memberikan Su Changqing peningkatan ukiran. Kepala sekolah Long Santing menyadari ada sesuatu yang salah denganku, lalu mengira itu adalah tetua yang berbicara kepadaku. Teman sekelas Sumusue tampaknya jauh melampaui level aslinya. Jadi, Wang Ling, bisakah kau ceritakan kepada kami? Apakah ada kemampuan khusus dari profesi ahli kekuatan ilahi? Aku mengangguk dan mengatakan salah satunya. Ahli kekuatan ilahi dapat memberikan orang lain kustomisasi pola tato yang sesuai untuk memberikan beberapa efek peningkatan khusus. Kepala sekolah Long Santing mengangguk sambil berpikir. Jadi begitu. Tato dapat memberikan keterampilan yang begitu kuat. Aku, orang tua ini, selama bertahun-tahun. Ini benar-benar belum pernah terdengar. Teman sekelas Wang Ling, potensimu tidak diragukan lagi. Selama kau meningkatkan levelmu menjadi 50 secepat mungkin dan menyelesaikan putaran pertama, kau akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Changlong kita. Para jenius terhebat di seluruh sekolah. Di sana, kau seharusnya bisa menemukan lebih banyak target tato berpotensi tinggi. Setelah selesai berbicara, dia segera memberiku hadiah pribadi tambahan 2000 poin kredit. Nilainya setara dengan 20 juta koin naga. Saat itu, kau bisa menukarkan berbagai bahan yang dibutuhkan sesuka hati. Dan Su Changqing juga sangat murah hati. Tidak hanya memberiku peralatan tato senilai puluhan juta. Juga berjanji untuk membantuku mengumpulkan sebagian besar bahan langka. Di dalam dan di luar, semuanya digabungkan. Melebihi 30 juta koin naga. Tetapi setelah melakukan semua ini, dia merasa masih ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia melihat putri kesayangannya, Sumusue, teman sekelas Wang Ling. Tetapi kemampuan bertarung dari profesi pendukung relatif terbatas. Sementara kekuatan Musue telah meningkat pesat.
Itu semua berkat dia, jadi anggap saja Wang Ling sebagai pengawal pribadimu. Mendengar itu, sudut bibirku berkedut, Dewa Perangsu ini benar-benar bisa bercanda. Memperlakukan putrinya sebagai satpam? Setelah itu, aku kembali ke studio tato dengan hasil panen yang melimpah. Tapi baru 2,5 menit aku duduk, sebuah kepala berwarna merah muda muncul dari pintu. Melihat ini, wajahku langsung dipenuhi garis hitam. Aku sudah menolaknya 2 kali. Kenapa dia masih seperti koyo yang tidak bisa dilepas? Dia berjalan keluar dari balik pintu sambil tersenyum. Kemudian dia mulai menggunakan trik lama untuk memintaku membuat tato. Tapi aku tuli, fokus menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk tato Dewa Phoenix. Tapi Lin Weiwei tampaknya sudah bersiap, masih terus merengek dan bertingkah imut di samping. Diskon tambahan? Aku pikir potensiku sangat tinggi. Aku benar-benar tidak tahan diganggu. Aku langsung mengajukan syarat untuk membuat tato. Syarat pertama untuk membuat tato adalah harus mengantri. Jika ada orang dengan potensi tinggi yang muncul, aku bisa kapan saja. Membiarkan mereka menyela antrianmu. Kedua, harus menunggu sampai bahannya diaktifkan. Biaya tato adalah 30 juta mata uang naga atau sumber daya dan peralatan langka yang setara. Awalnya aku berpikir setelah mengajukan permintaan yang keterlaluan seperti itu, pihak lain seharusnya menyerah. Tapi siapa sangka Lin Weiwei langsung menggigit bibir dan setuju. Hanya saja dia tidak bisa mendapatkan 30 juta mata uang naga untuk saat ini. Jadi dia hanya bisa mengajukan rencana untuk membayar biaya tato dengan bekerja. Meskipun profesiku adalah pendeta cahaya suci. Tapi aku juga mengambil jurusan farmasi sebagai minor. Dan nilai farmasiku selalu menjadi yang pertama di kelas. Aku sangat ahli dalam menyiapkan obat dan mengolah bahan. Aku akan menggunakan gaji yang kau berikan. Untuk membayar 30 juta, bagaimana menurutmu, Kak Wang Ling? Lagi pula, aku hanya pandai menggambar. Dan untuk urusan dengan botol dan kaleng, jujur saja, aku benar-benar sedikit kesulitan. Dan proses menyiapkan bahan tato dewa sangat rumit. Terutama yang berkaitan dengan pengolahan bahan tingkat dewa, membutuhkan presisi dan kesabaran yang sangat tinggi. Jika ada asisten yang mengerti farmasi, itu benar-benar dapat menghemat banyak waktu dan energiku. Tapi membayar 30 juta dengan bekerja masih terlalu berat. Bahkan jika aku memberi Lin Weiwei gaji apoteker tertinggi di seluruh negara naga, dia harus bekerja sampai tahun monyet. Tapi aku tetap mengangguk dan setuju. Apakah kau melihat bahan untuk tato Phoenix itu? Mendengar itu, Lin Weiwei segera mengambil dokumen dan menjawab dengan serius. Bos, serahkan pekerjaan ini padaku, aku jamin akan menyelesaikan tugasnya. Aku masih kekurangan 41 poin untuk menukar dengan Yang Yan Jinhe. Aku hanya bisa menghubungi Sumusue untuk menjalankan ruang rahasia realitas level 25. Setiap ruang rahasia baru ada periode strategi 24 jam. Selama periode itu, hanya ada satu tingkat kesulitan regional untuk dipilih. Namun, risiko tinggi seringkali disertai dengan imbalan yang tinggi. Baik itu poin pengalaman atau material yang dijatuhkan, jauh melebihi ruang rahasia biasa selama periode strategi. Tetapi harga kegagalan juga cukup mengerikan. Jika bos tidak berhasil dibunuh dalam waktu 24 jam, maka semua monster di dalam ruang rahasia akan bergegas keluar dari ruang rahasia. Memenuhi orang-orang yang datang untuk menantang, dan Xia Yubing juga menunggu dengan tenang di samping. Setelah melihat sosokku muncul, dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu, Wang Ling, berapa harga Tatsumo Anda? Aku mengangkat tanganku dan membuat gerakan. 30 juta mata uang naga atau sumber daya dan peralatan yang setara. Mendengar ini, Xia Yubing langsung terdiam. 30 juta bukanlah jumlah yang kecil untuk guildnya. Tapi aku tidak terburu-buru untuk menyuruhnya menyetujui saat pertama kali. Jika sudah dipikirkan, kapan saja bisa pergi ke studio saya untuk menemui saya. Ketika Sumusue dan aku memasuki salinan tingkat regional, pengurus rumah tangga Guild Huntership bergegas mendekat dengan cemas. Nona, sesuatu terjadi di rumah. Guild Gigi Hitam mengusulkan untuk menikahi Guild Huntership kami, dan hanya memberi kami waktu 2 bulan untuk mempertimbangkan. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk mencaplok guild kami dan menguasai sumber daya ruang rahasia Mars kami. Pengurus rumah tangga, Paman Fu, menghela nafas tak berdaya setelah selesai berbicara. Mendengar ini, ekspresi Xia Yubing berubah menjadi marah. Dia segera mengerti bahwa itu semua ulah Zhang Zhen. Anda harus tahu bahwa pihak lain telah lama mengingini penampilannya, dan kekuatan Guild Gigi Hitam berada di peringkat 10 besar di negara ini. Jauh melampaui Guild Huntership di bawahnya. Presiden Xia juga berada di bawah tekanan besar karena kejadian ini. Sekarang satu-satunya cara adalah menjadi lebih kuat. Kemudian temukan cara untuk lulus ujian Akademi Changlong. Selama mereka berhasil masuk, maka mereka tidak akan berani bertindak gegabah terhadap mereka. Tetapi ujian Akademi Changlong sangat ketat. Jumlah orang yang direkrut setiap kali tidak akan melebihi 5 orang, dan kekuatanku saat ini bahkan belum mencapai level 30. Untuk berhasil lulus ujian kelas neraka Akademi Changlong, ada sedikit harapan untuk mengatakan apapun. Mungkin aku benar-benar harus mencari Wang Ling untuk Tatsumu. Di sisi lain, Sumusue dan aku telah dipindahkan ke ruang rahasia.
Aku melihat kelompok-kelompok monster berkumpul bersama. Sambil mengincar, mereka terus mengeluarkan raungan rendah. Pantas saja ini adalah salinan realitas tingkat neraka. Tetapi kekuatan monster di dalamnya telah mencapai level 28. Dan jika kau ingin membersihkan amukan terakhir di ruang rahasia, kau hanya dapat bertahan dengan susah payah selama 180 menit. Itu akan turun. Tetapi aku tidak panik sama sekali. Aku dapat menggunakan 3 jam ini untuk mendapatkan material. Segera Sumusue berubah menjadi bayangan perak dan membunuh. Detik berikutnya, nilai pengalaman pada terdengar di telingaku. Baru 1 jam berlalu. 2 sinar cahaya keemasan naik ke langit di dalam salinan pada saat yang sama. Kemudian levelku berhasil mencapai 25. Adapun mitraku, Sumusue, juga meningkat menjadi 29. Tetapi pada saat ini, raungan iblis yang mengerikan tiba-tiba datang dari depan salinan. Segera setelah itu, sosok besar tiba-tiba keluar dari tanah. Langsung terlihat bahwa itu adalah manusia serigala dengan ukuran tubuh mendekati 5 meter. Monster Elite level 30, serigala gurun gila. Secara umum, tingkat drop monster elite sangat tinggi. Selama membunuhnya, mungkin akan menjatuhkan barang bagus. Setelah melihat sosok keduanya, serigala gurun gila segera mengeluarkan raungan. Kemudian kaki belakangnya menjejak tanah dan menerkam keduanya. Namun, sebelum sempat melompat jauh, ia dibekukan menjadi patung es oleh jurus pamungkas Sumusue. Dengan setiap tombak menusuk titik vital secara akurat, patung es manusia serigala langsung tertusuk dan meledak. Tidak disangka nilai pengalaman serigala gurun gila begitu tinggi. Hanya satu yang mengakumulasi 4.500 poin pengalaman. Pada saat yang sama, saya juga diberi hadiah 4 poin pola dewa. Setelah itu, level saya berhasil mencapai level 27. Namun, karena target Tato Sumusue naik ke level 30, saya sekali lagi menerima hadiah pencapaian berupa poin pola dewa sebanyak 2.000, ditambah lebih dari 8.400 poin yang ada di akun. Kali ini akhirnya terkumpul 10.000 poin yang dibutuhkan untuk pola Dewa Phoenix. Tapi ini belum selesai. Langsung terlihat bahwa serigala gurun gila menjatuhkan 2 item tingkat epic. Salah satunya adalah pedang raksasa magma tingkat epic, yang memiliki peluang 15% untuk memicu efek ledakan magma saat menyerang, memberikan kerusakan api tambahan pada target. Namun, karena Sumusue sudah terbiasa dengan tombak es salju, dia menyerahkan pedang raksasa itu tanpa berkata apa-apa. Yang lainnya adalah buku keterampilan tingkat epik. Bernama Tebasan Raja, efeknya adalah menentukan kekuatan berdasarkan total poin atribut sendiri. Namun, menurut Sumusue, efeknya masih biasa-biasa saja. Meskipun namanya terdengar sangat mendominasi, itu tidak sebaik keterampilan bernilai numerik yang terkenal itu. Jadi dia hanya melemparkan buku keterampilan ini juga. Namun, saat aku menerima buku keterampilan itu, hatiku langsung bergejolak. Petunjuk bahwa peralatan ini mungkin terasa biasa bagi orang lain. Tapi bagiku, itu seperti artefak yang dibuat khusus. Karena semakin banyak objek yang diukir dengan pola dewa sendiri, semakin besar kekuatan yang ditampilkan oleh Tebasan Raja. Pada saat itu, kerusakannya mungkin akan melebihi semua orang. Merasakan aura panas dari peralatan tingkat epik, aku segera mengarahkan pandanganku ke kumbang lapis baja pengebor tanah level 30 di kejauhan. Tepat untuk menguji kekuatan keterampilan baru. Detik berikutnya, kakiku tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan pada saat yang sama aku memegang pedang raksasa dan berlari menuju monster itu. Adegan ini langsung mengejutkan Sumusue. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku baru saja mempelajari keterampilan tingkat epik dan berani menghadapi monster elit dari ruang bawah tanah neraka sendirian. Bagaimanapun, aku hanyalah kelas pendukung. Jadi dia buru-buru menghentikanku. Jangan impulsif, Wang Ling. Saat dia berbicara, dia segera menggenggam tombak di tangannya dan hendak maju untuk membantu. Namun, dengan tebasan mengerikan dari Tebasan Raja, kumbang lapis baja pengebor tanah yang semula sangat keras itu langsung terbelah menjadi 2. Anehnya, momentum pedang raksasa itu tidak berkurang sama sekali, bahkan menghantam tanah dan membuat lubang yang dalam sebelum berhenti. Sumusue, yang mempertahankan sprint, langsung terpana di tempat. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kelas pendukung membunuh monster di alam rahasia. Siapa yang berani mempercayainya jika ini dikatakan? Mungkinkah peralatan ini salah dinilai? Saat Sumusue tercengang, teriakan keras tiba-tiba terdengar lagi dari tidak jauh di depan. Melihat sekeliling, monster yang pada terus keluar dari kegelapan, dan segera mengepung semua orang yang datang untuk menantang hingga tidak ada jalan keluar. Para penyihir di antara kerumunan melambaikan tongkat mereka tanpa henti. Menembakkan bola api merah menyala ke monster besar itu. Raksasa busuk level 30 hanya terhuyung-huyung karena ledakan itu. Kemudian dia dengan marah mengangkat tinju raksasanya dan membalas. Prajurit perisai di tim meraung dengan marah saat melihat ini, dan buru-buru menahan perisai yang rusak di depan tubuhnya. Namun, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, prajurit perisai itu langsung terlempar ke udara bersama dengan perisainya, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Karena satu ksatria perisai dari pihak manusia telah gugur, formasi dengan cepat dikacaukan oleh puluhan troll raksasa yang membusuk.
Seorang pendeta di tim berteriak dengan nada putus asa. Terlalu banyak monster di sini. Jika ini terus berlanjut, kita akan musnah total. Xia Yubing melihat ini dan hanya bisa menghancurkan monster sambil memberi semangat kepada rekan timnya yang panik. Semangat, Assassin Serbu, pemanah lindungi. Aku akan menahan troll-troll ini. Saat ini, kurang dari 100 meter dari medan perang, tim Nizi dengan penuh minat menyaksikan dari samping. Terlihat Zhang Zhen yang memimpin, melipat tangan dan berteriak dengan suara keras, Xia Yubing, kamu akhirnya tidak bisa bertahan ya? Tetapi selama kamu setuju untuk menjadi wanitaku dan membiarkan persekutuan Lai yang bergabung dengan persekutuan gigi hitam kami, aku akan segera membantumu. Bagaimana? Xia Yubing yang sudah marah, menjadi lebih marah setelah mendengar ini. Segera dia berteriak dengan marah kepadanya, Zhang Zhen, jangan bermimpi. Aku, Xia Yubing, bahkan jika aku mati di sini, tidak akan pernah setuju. Kata-kata ini membuat Zhang Zhen mencibir. Hehe, lumayan juga semangatnya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Siapa sangka, begitu dia selesai berbicara, suara tenang tiba-tiba datang dari samping. Xiao Su, bersihkan. Bahkan sebelum Zhang Zhen melihat dengan jelas suara orang yang datang, aku sudah membawa Sumusue ke tepi medan perang. Dengan semburan gelombang dingin ekstrim meledak keluar. Dalam sekejap mata, semua monster telah membeku menjadi patung es. Aku kemudian mengangkat pedang raksasa lava dan melancarkan serangan tebasan raja yang mendominasi. Seketika membelah salah satu monster elit menjadi dua. Adegan ini membuat Xia Yubing terkejut. Namun, sekarang dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Tetapi dengan cepat memerintahkan anggota tim yang tersisa untuk bergerak. Segera, berbagai keterampilan jarak jauh menghujani dengan gila-gilaan, monster elit yang tersisa langsung terbunuh semua. Setelah pertempuran berakhir, Xia Yubing datang dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku dengan tenang melambaikan tanganku. Hanya bantuan kecil. Tetapi mengandalkan orang lain bukanlah solusi jangka panjang. Aku tetap katakan. Jika kamu ingin kekuatan, datanglah ke studioku. Seiring waktu tantangan penjara bawah tanah mencapai 180 menit, guntur tumpul tiba-tiba terdengar dari langit di kejauhan. Pada saat yang sama, seluruh padang rumput tampaknya bergetar. Segera setelah itu, sebuah petunjuk terdengar di telinga semua orang. Peringatan, peringatan, bos alam rahasia akan datang. Dengan jatuhnya petunjuk ini, salah satu pendekar pedang berambut putih segera berteriak di saluran. Tolong, kami bertemu dengan bos. Semuanya, cepat datang membantu. Koordinat 952711314. Mendengar ini, aku segera menarik tangan Sumusue dan menghukum menuju koordinat. Orang lain juga berbondong-bondong bergegas ke sana. Terlihat monster besar setinggi 10 meter berdiri di tengah medan perang. Mata beracun di kepalanya terus memancarkan tekanan yang menyesakan. Itu adalah golem batu tanah tandus bos level 35. Di antara mereka, sudah ada 4 atau 5 tim kecil yang berbeda yang menyerang. Namun, ketika berbagai keterampilan terus menghantam tubuh golem batu, tubuh lawannya hanya mengalami sedikit pembatasan. Segera setelah itu, golem batu tanah tandus dengan ringan melancarkan serangan ke arah semua orang. Dan meledak menjadi gelombang kejut yang sangat menakutkan. Segera, 2 kelas jarak dekat terlempar keluar. Rekan satu tim yang tersisa terus memohon para pendeta untuk segera menambahkan darah, tanpa menyadari cahaya suci penyembuhan. Baru saja turun, mata beracun golem batu tiba-tiba menembakkan sinar abu-abu, dengan sangat akurat menembus tubuh salah satu pendeta di tempat. Seorang profesional lain berteriak putus asa, dia sepertinya kebal terhadap kontrol yang kita lepaskan. Menghadapi bos yang tebal darah, pertahanan tinggi, dan kebal terhadap kontrol. Bahkan Xia Yubing tidak tahu harus mulai dari mana untuk sementara waktu, dan segera emosi putus asa menyebar di antara para profesional yang tersisa. Tetapi pada saat ini, suara arogan terdengar, hajar mereka. Saya melihat Zhang Zhen membawa 4 anggota tim dengan tegas bergabung dalam pertempuran. Kemudian dia mengangkat kapal raksasa dan berteriak pada saat yang sama, lalu membanting lutut golem batu dengan keras, tetapi gelombang serangan ini sama sekali tidak dapat menembus pertahanan lawan. Mata beracun raksasa golem batu gurun berputar, lalu mengayunkan lengan batunya dengan keras, disertai dengan suara gemuruh yang tumpul. Seluruh tim Zhang Zhen langsung terlempar keluar, tarian darah merah meledak di udara. Serangan ini membunuh 3 dari 5 anggota tim di tempat. Meskipun Zhang Zhen, yang dilindungi oleh peralatan suci, lolos dari malapetaka, dia juga diserang oleh serangan mengerikan dan menyemburkan darah dengan liar, dan baju besi di dadanya bahkan tenggelam sebagian besar. Adegan ini menyebabkan moral yang sudah runtuh langsung jatuh ke dasar. Bahkan Zhang Zhen dari persekutuan Sakyamuni dipukul seperti ini dengan satu tamparan. Lalu bagaimana orang biasa tanpa peralatan suci bisa bertarung? Tepat ketika semua orang bersiap untuk melarikan diri, suara gadis yang gesit tiba-tiba datang dari belakang medan perang. Semua pendukung memperhatikan untuk menjaga kesehatan anggota tim jarak dekat. Prioritaskan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Semua penyihir lainnya ikuti aku dan berpencar untuk memberikan perlindungan. Meskipun suara Xia Yubing tidak keras.
tetapi membawa semacam keagungan yang tidak perlu dipertanyakan, memungkinkan para profesional yang kacau secara bertahap menemukan tulang punggung mereka dan mulai bertindak sesuai dengan instruksinya. Serangan yang awalnya tersebar juga menjadi teratur. Operasi ini memang membawa beberapa masalah bagi golem batu, membuatnya mengeluarkan raungan kesakitan. Namun, kekuatan bos masih melebihi semua harapan, sekali lagi di sela-sela rotasi tim jarak dekat. Salah satu pendekar pedang muda hanya melambat setengah langkah dan langsung ditangkap oleh golem batu gurun. Segera tinju batu besar merobek udara dan menghantam. Tepat ketika semua orang mengira dia akan dihancurkan, aura dingin yang ekstrim menyebar dengan cepat dari belakang bos. Dan tinju batu raksasa yang semula akan jatuh, bersama dengan tubuh golem batu gurun, membeku menjadi patung es. Dewi Sumusue telah tiba. Kita diselamatkan. Setelah keheningan singkat, kerumunan meledak dengan seruan kejutan. Xia Yubing melihat dua sosok di belakang patung es. Dan akhirnya mengendurkan saraf tegangnya. Sekarang, semua orang keluarkan semua kekuatanmu. Suara gesit Xia Yubing bergema lagi di medan perang. Dan Sumusue memimpin dalam mengangkat tombaknya dan bergegas menuju golem batu gurun yang membeku. Semua orang bersemangat di bawah kepemimpinan kedua dewi. Bagaimanapun, di bawah keterampilan kontrol tingkat mitos. Bos yang kuat hanyalah karung pasir. Bagaimanapun, berbagai keterampilan pusing waktu meledak lagi, seperti badai yang miring di atas patung es raksasa. Namun, vitalitas bos sangat ulet. Hanya setelah beberapa saat lapisan es mulai retak, dan mata beracun golem batu sekali lagi berkedip dengan cahaya merah yang meledak. Tetapi tepat ketika bos akan keluar dari es, Sumusue mengangkat tangannya lagi untuk meluncurkan kekuatan angin es, golem batu gurun langsung membeku lagi. Dengan tarikan bolak-balik seperti ini, orang lain benar-benar melepaskan tangan dan kaki mereka untuk melakukan output, dan aku duduk di luar lingkaran pertempuran dan menikmati pertempuran ini. Bukannya aku tidak ingin membantu, tapi bos dikelilingi oleh semua orang, jadi aku tidak bisa masuk untuk sementara waktu. Segera setelah 10 menit pemboman gila-gilaan, penyihir tanah tandus akhirnya mengeluarkan ratapan yang tidak rela, dan tubuhnya yang besar langsung hancur berkeping-keping. Setelah debu menghilang, hanya ada bola-bola cahaya di tanah, di antaranya bola cahaya oranye adalah yang paling mencolok. Tim Anda berhasil membunuh penyihir tanah tandus level 35. Mendapatkan 30.000 poin pengalaman. Level Anda meningkat menjadi 29. Target inskripsi dewa Anda, Sumusue, naik ke level 32. Anda telah secara bersamaan memperoleh poin atribut. Bos alam rahasia telah berhasil dibunuh. Silakan tinggalkan alam rahasia dalam waktu 30 menit. Ketika semua orang menerima sejumlah pengalaman yang berbeda, mereka sekali lagi meledak dalam sorak-sorai yang memekakan telinga. Perasaan seperti hidup kembali ini terlalu menggairahkan. Dewi Su, terimalah lututku. Keterampilan kontrol ini terlalu tak terkalahkan. Bos hampir tidak bergerak dari awal hingga akhir. Jika dia tidak tiba tepat waktu untuk meluncurkan kontrol, saya khawatir lusinan orang di sini akan mati. Namun, Sumusue tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam mengambil bola cahaya oranye yang paling bersinar. Saya pikir dia akan menyimpannya untuk dipakai sendiri, tetapi dia menyerahkannya kepada saya di bawah tatapan semua orang. Saya sudah memiliki peralatan penyelamat jiwa lainnya. Peralatan tingkat legenda ini untukmu. Orang yang berkontribusi paling banyak memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi, Sumusue adalah orang yang paling berkontribusi, jadi tidak ada masalah baginya untuk mengambil hadiah utama. Tetapi hadiah utama yang diperoleh dengan susah payah tidak digunakan sendiri. Sebaliknya, memberikan hadiah itu kepada rekan satu tim yang menonton pertunjukan terlalu boros. Apakah peralatan tingkat legenda akan diberikan kepadanya seperti ini? Mayat hidup ini hanya berdiri di samping dan menonton pertunjukan dari awal hingga akhir. Bahkan kelopak matanya tidak bergerak. Mungkinkah menjadi tampan bisa melakukan apapun yang Anda inginkan? Dewi Su, Anda harus berpikir 2 kali. Ketahuilah bahwa orang yang tergila-gila pada cinta tidak akan memiliki apa-apa pada akhirnya. Saya tidak menghiraukan keraguan semua orang, tetapi dengan hati-hati memeriksa peralatan tingkat legenda ini. Bintang debu level 30, atribut mental meningkat 20%, intensitas efek semua keterampilan serangan meningkat 20%. Keterampilan khusus, perlindungan energi bintang, dapat menahan satu kerusakan saat menerima serangan fatal dan secara acak berteleportasi ke lokasi aman dalam jarak 1000 meter. Waktu pendinginan adalah 24 jam. Setelah peralatan dibagi oleh semua orang, saya membawa Sumusue keluar dari ruang bawah tanah. Berita tentang keberhasilan membersihkan salinan realitas membuat kepala sekolah sangat terkejut. Lagi pula, ini sangat sulit bagi siswa. Hampir setiap kali elit nasional perlu bergabung ke dalam pasukan, karena Sumusue dan Wang Ling melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, setiap orang memperoleh 1000 poin akademik. Di sisi lain, Lin Weiwei masih bekerja di studio tato, tetapi dia tidak menyangka efisiensi kerjanya sangat tinggi. Dalam waktu 1,5 hari, semua bahan tato disiapkan. Namun, dia juga tertidur di studio karena lembur. Rambut merah muda kecil ini terlalu bekerja keras. Dia secara sukarela bekerja lembur semalaman. Dia hanyalah seorang pekerja terpilih. Melihat ini,
Saya segera memesan makanan seharga 300 yuan untuknya, dan kemudian menutupi dia dengan jaket pada dirinya untuk mencegah pilek. Kemudian saya mulai mencampur produk jadi akhir. Menjelang pukul 10 siang. 3 potong bahan yang tak ternilai harganya diletakkan di atas meja eksperimen. Sebotol kecil memancarkan cahaya suci. Tinta Dewa Feng Shui, satu set terbuat dari kayu utong berusia 1000 tahun, dan sebotol cairan seperti api arang daun tembaga. Dan Xia Yubing juga ingin bergabung dengan Akademi Changlong. Sehingga menolak pernikahan dengan Zhang Zhen, dan akhirnya mengambil kartu kecil itu, lalu menelepon. Tidak lama kemudian, sosok merah menyala muncul tepat waktu di studio, saat melihat 3 bahan yang memancarkan gelombang energi yang mengejutkan, hati Xia Yubing juga tidak bisa menahan diri untuk merasa linglung. Itu adalah bahan Shenwen yang disiapkan untukku, hanya dengan melihatnya saja aku bisa merasakan kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya. Aku menoleh dan dengan tenang mengingatkannya, proses tato mungkin agak lama, kamu harus tetap rileks selama prosesnya. Setelah selesai berbicara, aku menunjuk ke arah layar di samping dan berkata dengan serius, pergi ke belakang dan lepas bajumu. Meskipun Xia Yubing sudah siap di dalam hatinya, pipinya langsung memerah. Detak jantungnya juga tanpa sadar bertambah cepat, tetapi keinginan untuk menjadi lebih kuat akhirnya menang. Kecanggungan dan kesopanan gadis itu, dia hanya menggigit bibir bawahnya dan berjalan dengan cepat. Tak lama kemudian, suara gesekan pakaian terdengar dari balik layar, diikuti oleh sebuah suara. Tiba-tiba terdengar dari dalam, Wang Ling, aku sudah siap. Saat ini, Xia Yubing sedang berbaring tengkurap di tempat tidur, dan rambut merah menyala itu berbalik untuk memperlihatkan punggungnya yang putih dan indah. Namun, saat ini aku dengan tenang berkata dari samping, balik badan dan berbaringlah dengan baik. Xia Yubing yang memejamkan mata rapat-rapat langsung membuka matanya yang indah. Wang Ling, bukankah kita akan menato punggung? Seperti Sumusue, aku menyilangkan tangan dan menggelengkan kepala, siapa bilang aku akan menato punggungmu? Kali ini aku akan menato di depanmu.